Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Pocong Nagih Janji. Cerita ini ditulis oleh Hari Wijaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pocong Nagih Janji. Si pengung Benar dugaannya, sesuai dengan sosok yang Reza temui di depan rumah Joko. Reza pun semakin takut karena kini tetangganya sendiri melihat pocong itu di depan rumahnya. Apakah Reza diikuti? Mungkin salah lihat kali, Mbak. Serius Reza? Tapi kalau kamu gak percaya gak apa-apa, lebih baik kamu gak percaya. Karena kalau kamu percaya nanti kamu malah ketakutan. Maaf ya, harusnya Mbak gak usah cerita sama kamu. Iya. Mereka berdua pun mengakhiri pembicaraan. Tetangganya lanjut menyapu jalan, dan Reza kembali berjalan di jalan setapak yang mengarah ke jalan utama desa yang luas, namun sedikit rusak dan berbatu. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Setelah melewati pemukiman warga, sampailah Reza di jalan besar. Terlihat kawanan kambing beserta pemiliknya berjalan ke arah sawah. Kotorannya tertinggal di jalan dan hancur terlindas ban motor yang lalu lalang. Reza menyeberang jalan dan hendak turun ke sawah. "Reza?" panggil Anwar dari belakang. Reza pun menoleh. Ia agak kaget saat ternyata kepala desa yang memanggilnya. Anwar menggerakkan tangannya mengisyaratkan pada Reza supaya mendekat kepadanya. Reza menoleh ke arah sawah melihat sang ayah yang sudah mulai bekerja. "Bapak, aku dipanggil Pak Kades sebentar ya." "Iya." Reza lalu berbalik badan dan kembali menyeberang jalan. Ia mendekat ke sebuah warung tutup di mana di depannya Anwar tengah berdiri menunggu anak itu. Sesampainya di depan Anwar, Reza pun tersenyum. "Ada apa ya, Pak?" "Sini duduk dulu." Anwar menarik kursi kayu dan mengajak pemuda itu duduk bersamanya. Saat Reza sudah duduk, barulah ia menyampaikan maksudnya memanggil. "Jadi begini Reza, warga lagi heboh sama rumor pocong yang katanya dari keluarga Pak Joko. Nah, saya dengar-dengar kamu ini salah satu orang yang pernah lihat, dan kamu juga kan yang pertama kali bikin heboh sama si Bejo." "Bener Pak. Ingat kan waktu Bapak minta kita pantau rumah Pak Joko? Nah, di situ kita berdua ketemu sama pocong Rian, Pak. Kamu gak salah lihat kan?" "Enggak Pak, bener itu pocong. Dan mukanya itu muka Rian, cuma pucat aja." "Gitu ya? Kok saya kurang percaya ya?" "Terserah Pak Kades. Banyak kok Pak, banyak warga yang sudah ketemu langsung sama pocong." "Oke, kalau begitu saya cuma mastiin aja. Makasih ya, maaf ganggu." "Sama-sama Pak." Keduanya lalu berpisah dan memulai kegiatan mereka masing-masing. Reza kembali menyeberang jalan dan turun ke sawah, sementara Anwar berjalan menuju kantor desa. Selama beberapa hari ini, kepala Anwar dipenuhi oleh rumor soal pocong itu. Berbagai laporan dari para warga masuk ke telinganya. Padahal baru saja ia diangkat menjadi kepala desa. Tapi masalah yang harus dihadapi harus rumit ini. Malam harinya, Reza merebahkan tubuhnya yang lelah setelah seharian bekerja di atas kasur tipis yang sudah usang. Ia berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Kipas angin menyala membuat hawa di kamarnya menjadi sejuk. Dentang jam berbunyi menunjukkan pukul 10 malam. Adik-adiknya sudah tidur, kedua orang tuanya juga sudah masuk kamar. Rumah terasa hening. Selain suara jam berdetak, bunyi jangkrik juga mengiringi suasana malam. Dalam diam, Reza teringat satu hal. Reza ingat dengan perkataan tetangganya pagi tadi mengenai Rian yang katanya duduk di depan rumahnya saat malam hari.
Ia agak menyesal karena harus mengingat hal ini. Matanya pun ia pejamkan dan mencoba tidur. Akan tetapi tak semudah yang ia kira. Pikirannya terus terbayang-bayang dengan omongan tetangganya pagi tadi. Reza kembali membuka mata. Dalam hatinya ia ingin sekali keluar dan memastikan sendiri apakah benar Rian ada di depan rumahnya setiap malam. Meski begitu ia sendiri sebenarnya takut. Reza yang mulai kesal pun akhirnya bangkit. Ia memutuskan untuk mengeceknya sendiri keluar supaya rasa penasarannya terpenuhi. Dengan memberanikan diri, Reza berjalan keluar kamar. Langkah kakinya pelan-pelan agar tidak terdengar penghuni rumah lainnya. Reza melewati ruang depan dan berhenti di depan pintu rumahnya. Ia tarik napas panjang dan mempersiapkan diri dengan hal yang mungkin akan terjadi saat ia buka pintu. Saat hendak memutar gagang pintu, ia malah melepasnya kembali karena takut. Enggak, gila. Karena tak berani membuka pintu, Reza memutuskan untuk melihat melalui jendela saja. Segera ia bergerak ke samping dan menyibak gorden rumah. Matanya langsung fokus melihat keluar jendela. Di luar ia melihat sosok pocong sedang duduk di kursi depan dengan posisi membelakanginya. Benar apa kata tetangganya, ada pocong yang duduk di depan rumahnya setiap malam. Reza terdiam, badannya gemetar dan berkeringat. Tiba-tiba kepala pocong itu pun berputar ke belakang dan langsung bertatapan dengan Reza. Dari wajahnya jelas itu wajah temannya Rian. Pocong itu lalu tersenyum seolah tahu bahwa Reza sedang memperhatikannya dari balik jendela. Pocong. Reza menutup gorden kembali dengan wajah pucat. Ia berlari kembali ke dalam kamar lalu melompat ke atas kasur. Ia meringkuk di kasur sambil membaca doa-doa yang ia bisa. Reza, Mainyu, jangan ganggu aku Rian. Maaf kalau aku ada salah. Malam itu menjadi malam yang mencekam bagi Reza. Selama berjam-jam dirinya terjaga dan telinganya terus mendengar suara temannya yang sudah meninggal. Malam itu tidak seperti biasanya. Selepas menunaikan sholat Isya, para warga berdiam di dalam musola. Mereka berkumpul dan tidak langsung pulang kecuali para perempuan. Semua duduk rapi di posisinya. Setelah selesai membaca doa, sang ustadz memberikan mikrofon kepada Anwar, sang kepala desa. Anwar berdiri dan mengambil mikrofon itu. Baik bapak-bapak, seperti rencana kita sebelumnya, malam ini kita akan melakukan pengajian di rumah Pak Joko. Hal ini guna mendoakan almarhum supaya tenang di alamnya, supaya almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga mohon bantuannya pada Pak Ustadz untuk memimpin pengajian malam ini. Juga kepada para warga bagi yang memang punya waktu luang, saya mohon untuk ikut meramaikan pengajian. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ustadz. Sosok pria berpeci putih dengan surban di bahunya itu lalu berdiri menggantikan Anwar di hadapan para jamaahnya. Ya bapak-bapak, karena kita juga sudah selesai di sini, mari kita berangkat ke rumah Pak Joko. Sebelumnya baca bismillah supaya niat baik kita ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jamaah kemudian berdiri secara bersamaan dan mulai berjalan keluar dari musola. Bejo yang juga ada di sana lalu mengambil satu kardus berisi air minum untuk dibawa ke lokasi pengajian. Tak hanya Bejo, Reza pun turut ikut dalam pengajian tersebut. Mereka berdua keluar paling terakhir dari musola dan di kejauhan rombongan jamaah sudah berjalan mendahului. Reza, habis bawa air minum kita pulang aja kali ya? Hah? Kenapa? Pakai nanya kenapa lagi? Kamu gak inget? Kita mau datang ke rumahnya Pak Joko loh. Nanti kalau kita ketemu pocongnya lagi gimana? Jangan gitu kamu. Ngomong yang baik-baik aja. Lagian juga niat kita kan kesana baik. Rian itu teman kita juga, Jo. Biar gimana pun kita harus ikut bantu doa supaya dia tenang di sana. Temen sih temen, tapi
Udahlah, ikut aja, jangan banyak omong. Kamu gak inget dulu kamu main game naik level, siapa yang bantuin kalau bukan Rian? Risa, pelan-pelan, gak lihat nih aku bawa kartus minuman berat. Mereka berdua berjalan mengikuti rombongan para jamaah dari belakang, melewati tepian sawah yang agak licin, lalu berbelok ke sebuah jalan setapak menuju pemukiman warga yang agak ramai. Agak jauh dari rumah-rumah warga yang sederhana, sebuah rumah megah berdiri dengan 2 lantai yang mewah. Di depan rumah Pak Joko, 2 orang pemuda dengan kaos polos tengah duduk di batu sambil menghisap sebatang rokok dan segelas kopi yang masih panas. Begitu melihat rombongan datang, mereka langsung mematikan rokok dan meminum kopi sampai habis. Wah, panas. Udah tau panas, pelan-pelan. Mereka berdua berdiri menyambut kedatangan Pak Ustadz dan Pak Kades. Assalamualaikum, gimana? Udah siap semua? Udah siap, Pak. Sofa, meja semuanya udah kita rapiin. Udah kita sapu sampai bersih, karpet udah digeser, lampu udah nyala. Udah siap deh pokoknya. Bagus. Tapi kok kalian masih pada pakai celana pendek? Pulang sana ganti pakai sarung. Lah, kita ikut juga nih. Iyalah, udah sana cepetan keburu mulai. Semua jemaah kemudian mulai memasuki pintu gerbang rumah Joko yang sudah seminggu lalu dalam keadaan kosong. Meski kosong, tapi aliran listrik masih tersambung di sini sehingga mereka bisa menyalakan lampu ruang tamu. Walaupun lampu ruang tamu menyala, lantai 2, kamar dan ruangan lainnya gelap gulita. Satu persatu mulai dari Anwar masuk ke dalam rumah, karpet hijau sudah digelar rapi di ruang tamu yang cukup luas. Debu-debu sudah dibersihkan, mereka hanya tinggal duduk dan langsung memulai pengajian. Para jamaah duduk membentuk segi 4 dan saling berhadapan layaknya pengajian pada umumnya. Reza mulai menyiapkan pengeras suara dan mikrofon yang akan digunakan oleh Pak Ustadz. Sementara itu, Bejo membagi-bagikan air minum kepada para jamaah yang datang. Mereka juga masing-masing memegang buku Yasin yang dibawa dari musola. Langsung aja ya, Pak, biar gak terlalu malam selesainya. Tanpa banyak basa-basi, Pak Ustadz langsung menggenggam mikrofon di tangannya. Mulutnya mulai membaca doa-doa yang diikuti dengan jamaah lainnya. Suasana yang semula hening pun berubah jadi ramai dengan lantunan doa-doa dari jamaah yang datang. Lembar demi lembar mulai dibuka, mereka membaca tiap-tiap ayat yang ada di dalamnya dengan khusyuk. Tapi pengajian itu tidak selancar seperti yang diharapkan. Beberapa menit setelah dimulai, tipis-tipis masih tercium bau busuk yang seakan tertinggal di rumah ini. Beberapa jamaah terpaksa membaca sambil menutup hidung. Belum selesai, kali ini suara tangisan terdengar dari dalam kamar yang gelap. Beberapa jamaah langsung menyadarinya. Bahkan sebenarnya Anwar dan Pak Ustadz pun mendengarnya juga. Suara tangisan itu mirip dengan suara tangisan Dita, istri dari Pak Joko. Salah seorang jamaah menoleh ke arah teman di sampingnya. Mereka lalu saling bertatapan. Kepala mereka mengangguk seolah mengisyaratkan kalau keduanya sama-sama mendengar tangisan itu. Para jamaah tampak mulai tak nyaman. Bu Dita, kita kesini mau doa ya, jangan ganggu ya, Bu, ucap Bejo sambil melihat sekitar dengan wajah takut. Dengan wajah kesal, Anwar menegur Bejo sambil menaruh jari telunjuknya di bibir mengisyaratkan agar ia diam. Suara lantunan doa terdengar beriringan dengan suara tangisan yang makin lama makin jelas terdengar, menusuk dan memaksa telinga para jamaah untuk mendengarnya, membuyarkan konsentrasi mereka, belum lagi dengan bau busuk yang belum menghilang. Para jamaah mulai menunjukkan gelagat tak nyaman. Tapi pada akhirnya para jamaah bertahan di tengah suasana mencekam itu. Sesekali melirik satu sama lain sampai akhirnya mereka membuka lembar terakhir dan mulai menutup pengajian ini dengan doa. Para jamaah mengangkat tangannya, mengamini semua doa yang keluar dari mulut Pak Ustadz. Sekitar pukul 9:30 malam para jamaah berjalan meninggalkan rumah Pak Joko. Pengajian telah selesai. Pak Ustadz dan Anwar menyerahkan semuanya pada pemuda yang ditugaskan untuk merapikan kembali tempat itu. Dua pemuda itu merapikan karpet yang panjang menutupi lantai keramik. Sambil membungkuk, tangan mereka menggulung-gulung karpet hingga rapi.
Setelah itu barulah sama-sama mereka angkat bersama-sama dan membawanya keluar. Sebelum keluar, tak lupa mereka mematikan lampu. Seketika cahaya menghilang dan ruang tamu pun kembali gelap. Udah selesai pengajiannya. Semoga tenang ya Pak Joko dan keluarga. Iya, makasih ya. Terdengar suara perempuan menjawab dari arah belakang. Mereka berdua berhenti, lalu saling menatap satu sama lain. Wajah mereka mendadak menjadi tegang, napas mereka memburu dan jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu di belakang mereka. Lihat nggak ya? Jangan. Tapi pemuda itu malah nekat menoleh ke belakang. Woi, gue bilang jangan lihat. Saat salah satu pemuda melihat ke arah belakang, tepat di ujung ruangan yang gelap, ia melihat sosok Budita, istri Joko, tengah berdiri seorang diri dengan memakai kain kafan yang tampak masih baru. Wajahnya pucat pasi dan matanya putih polos tanpa pupil. Sosok itu tersenyum ke arah kedua pemuda itu memamerkan deretan gigi hitamnya. Makasih ya abang-abang. Sontak salah satu pemuda langsung berteriak dan lari ketakutan, sedangkan pemuda satunya langsung lari dan enggan melihat ke belakang. Karpet yang harusnya mereka bawa ke musola akhirnya mereka tinggal di rumah itu. Malam-malam semenjak rumor itu beredar, kini tidak ada lagi warga yang berani keluar di atas jam 9 malam. Bahkan jam selepas Isya pun hampir semua rumah sudah menutup pintu dan jendelanya. Toko dan warung juga serentak tutup. Anak-anak muda sudah masuk ke dalam rumah dan suasana mencekam pun tercipta di jalan-jalan. Hal ini membuat cemas Anwar selaku kepala desa. Malam itu ia mendatangi rumah Bejo karena ada keperluan tertentu. Ia melangkahkan kakinya di jalan tanah setapak menuju ke sebuah rumah sederhana yang temboknya sudah agak retak. Anwar mulai masuk ke halaman rumahnya yang diisi dengan sepeda motor usang dan kandang ayam. Assalamualaikum Bejo. Tak lama terdengar jawaban dari dalam. Suara langkah kaki seseorang juga terdengar dari dalam rumah mendekat ke arah pintu. Gagang pintu berkarat itu mengeluarkan bunyi saat seseorang memutarnya dari dalam. Kemudian pintu dibuka Bejo, dan Bejo pun bertemu dengan sang kepala desa. Pak Kades, Jo, kamu bukannya ronda malam ini? Lah emang masih ada ronda Pak? Ya masih lah. Emang siapa bilang gak ada ronda? Kegiatan ronda tetap jalan kayak biasa. Ya Pak, sekarang warga aja jam 9 udah sepi, udah gak ada yang berani keluar gara-gara pocong. Terus masa saya malah keluar cari mati namanya Pak? Justru saya takut kalau suasana sepi gini malah dimanfaatin untuk orang-orang gak benar. Maling lah, begal, orang mesum. Makanya kita tetap butuh ronda. Dan sana siap-siap, kasihan si Reza sendirian di pos. Reza? Wah, gila tuh anak kerajinan. Sial bagi mereka yang mendapat jatah ronda. Alih-alih berlindung di rumah mereka yang nyaman demi menghindari teror pocong, mereka malah keluar dan menghabiskan malam-malam di pos ronda. Bejo siap dengan jaket dan senternya. Ia keluar sambil menutup pintu. Sang kepala desa tengah duduk menunggu di pelataran depan. Setelah siap, mereka berdua pun sama-sama berangkat menuju pos ronda. Anwar dan Bejo berpisah di tikungan desa. Sang kepala desa belok ke arah rumahnya, sementara si pemuda kurus itu jalan lurus menuju ke pos ronda yang tampak bercahaya di tengah gelapnya jalan persawahan. Di sana tampak ada satu sendal. Reza tengah asik berbaring di atas lantai pos ronda yang dingin sambil bermain ponselnya. Matanya fokus melihat layar. Jari-jarinya mengusap-usap sosial media. Suara jangkrik dan kodok dari sawah menemani malamnya. Terdengar suara tawa misterius tepat di belakang pos ronda. Reza yang mendengarnya pun terdiam. Ia tegaskan lagi telinganya. Suara tawa itu semakin terdengar jelas. Bulu kuduknya pun berdiri. Ia segera bangkit dan duduk sambil melihat sekitar. Siapa? Reza menelan ludah. Ia yakin suara itu berasal dari belakang pos ronda. Dengan jantung berdebar, ia keluar dari pos ronda dan berjalan ke belakang pos untuk memastikan suara apa yang mengganggunya itu.
Sebelum mengeceknya, ia membaca doa terlebih dahulu. Lalu Reza memberanikan diri menengok ke bagian belakang pos. Bejo berteriak yang muncul tiba-tiba dan mengagetkan Reza, membuat temannya itu kaget bukan main sampai melompat ke belakang. Beruntung dirinya berpegangan pada tiang listrik. Kalau tidak pasti Reza sudah tercebur ke sawah. Bejo, gila kamu ya, bikin orang kaget. Ketakutan ya, makanya ngapain kamu sendirian di sini malam-malam? Ya ronda, ngapain lagi? Rajin banget kamu. Orang-orang juga pada di rumah, kamu malah kerajinan ronda di sini. Mereka berdua lalu masuk kembali ke dalam pos ronda. Angin kencang mulai menerpa mereka. Beruntung jaket yang tebal melindungi mereka dari hawa dingin malam yang terbawa angin. Di tengah malam gelap itu tidak ada yang bisa mereka lakukan selain ngobrol dan bermain game online di bawah terangnya sinar lampu yang jadi satu-satunya penerangan di pos ronda. Bukannya berjaga, keduanya malah asik bermain sampai lupa waktu. Sudah hampir jam 12 malam tapi belum satu pun dari mereka keliling untuk patroli mengamankan desa. Sampai akhirnya baterai ponsel Reza hampir habis, barulah mereka berhenti bermain. Keliling yuk. Ngapain sih? Udah di sini aja aman. Santai aja kita di sini. Ayo cus, kalian ke rumahku ambil power bank. Bateraiku habis nih. Ya elah, udah sana kalau mau ambil ya ambil aja sendiri. Lagi asik juga. Ya udah, awas kamu ya kalau ada apa-apa, masa bodoh. Udah sana kalau mau keliling, nanti ketemu pocong baru tahu kamu. Tanpa menjawab omongan Bejo, Reza segera berjalan meninggalkan pos ronda untuk mengambil power bank yang ada di rumahnya, sambil menyalakan senter dan menyorot setiap sisi jalan. Reza melangkah di tengah kegelapan, sementara temannya masih bersantai sambil asik bermain game. Nah, bagus. Terdengar suara tawa dari belakang pos ronda. Suara itu terdengar ke telinga Bejo, tapi karena sibuk dengan gamenya, ia mengabaikan suara itu. Beberapa kali suara tawa terus terdengar sampai akhirnya Bejo mulai terganggu. Dengan tatapan kesal ia melirik ke arah belakang pos. Reza nih pasti mau balas dendam. Woi Reza, udah balik? Sini masuk. Suara tawa itu terus terdengar dan semakin membuat Bejo jengkel. Reza nggak lucu ya, nggak guna, udah basi. Kalau mau ngerjain balik pakai cara lain dong. Gak takut aku. Reza cepetan sini, ngapain sih? Tapi suara tawa itu terus terdengar beberapa kali pun Bejo memperingatinya untuk berhenti. Sampai akhirnya ia mulai habis kesabaran. Dengan wajah kesal ia taruh ponsel di lantai pos ronda. Dengan cepat dirinya keluar dan berjalan ke belakang pos. Reza, gua ajar kamu ya. Bejo langsung melangkah cepat dan melihat ke bagian belakang pos ronda. Oi Bet. Bejo langsung terdiam tanpa sempat menyelesaikan ucapannya kala ia melihat sesosok pocong tengah berdiri di belakang pos ronda. Wajahnya itu mirip dengan wajah Budita, istri dari Joko. Dengan kulit putih pucat terbungkus kafan, pocong Budita melotot menghadap ke arah Bejo sambil tersenyum lebar. Bejo berteriak saking kagetnya sampai jatuh terjebur ke sawah. Seketika badan Bejo langsung kotor terkena lumpur dan tanah basah dari sawah. Ia berusaha bangkit dan naik ke atas, sementara sosok pocong itu terus menatapnya sambil tertawa. Dengan wajah panik, ia bangkit dengan keadaan basah kuyup. Ia berteriak dan langsung berlari sekuat tenaga meninggalkan pos ronda. Bahkan sandal dan ponselnya ia tinggalkan begitu saja. Tanpa alas kaki, Bejo berlari ketakutan di jalan desa menuju rumahnya. Dari arah gang pemukiman warga, Reza berjalan keluar sambil membawa powerbank. Ia tidak pun berpapasan dengan Bejo yang lari kocar-kacir. Jo? Panggil Reza, tapi orang itu tidak menjawab dan terus berlari. Kenapa lagi tuh anak? Sebuah rumah di pinggir jalan desa tengah diterpa sesuatu yang mengerikan malam itu. Rumah itu adalah rumah milik Pak Ganda, seorang tukang sayur keliling yang cukup terkenal di desa ini.
Ia tengah tidur nyenyak di ranjangnya malam itu, ditambah kipas angin yang semakin membuat nyaman dirinya meski berada di kamar sempit dan sederhana. Tapi tidurnya harus terganggu karena ada sebuah suara memanggilnya. Suara itu halus dan lirih. Suara seorang perempuan, pria parubaya berbadan gemuk itu pun membuka mata dan terbangun. Dengan mata mengantuk, ia melihat sekitar. "Pak." Saat Pak Ganda bangkit dan duduk, ia melihat istri bersama kedua anaknya yang masih kecil sedang duduk meringkuk di lantai. Kedua anak perempuannya itu sama-sama memeluk sang ibu, wajah mereka tampak ketakutan. Loh, kenapa Bu? Udah malam begini kok masih bangun? "Pak, Bapak dengar gak? Dengar apa? Coba pasang telinga Bapak baik-baik." Pak Ganda pun terdiam. Di tengah suasana hening, ia mencoba mempertajam indera pendengarannya, berusaha menangkap suara yang ada di sekitarnya. Sampai akhirnya pelan-pelan ada suara yang masuk ke telinga. "Jangan lupa pilih saya, Pak. Pilih saya. Saya akan jadi kepala desa." Pria gemuk itu langsung kaget dan memasang wajah takut. Pasalnya ia sudah sangat familiar dengan suara dan kalimat yang ia dengar itu. Suara itu persis dengan suara Joko saat masa kampanye. Pak Ganda juga semakin ketakutan saat ia teringat bahwa dahulu di masa kampanye Joko telah banyak memberinya uang dan sembako. Akan tetapi pada saat pemilihan Pak Ganda malah memilih Anwar sebagai kepala desa. Dengan tatapan tegang Pak Ganda menoleh ke istri dan anaknya. Meski jantungnya berdetak cepat, ia tetap berusaha tenang agar anak istrinya tidak ketakutan. Ia turun dari kasur dan mendekati sang istri. "Tenang aja, baca doa sama-sama. Dia di luar, gak akan sakitin kita kok. Rina, Rani, baca doa ya, bisa kan?" "Doa kayak di pengajian, Pak." "Ya, doa kayak guru ngaji kamu ajarin." Sama-sama mereka pun berdoa meminta perlindungan. Kedua anaknya memejamkan mata. Sementara suara Joko masih terdengar di luar rumah. Suara itu sendiri berpindah-pindah, kadang terdengar dari samping, lalu di depan rumah, pindah ke belakang, bahkan terdengar dari atas atap rumahnya. Bismillah. Yang mengerikan lagi, setiap Pak Ganda membaca doa, suara itu bukannya hilang, tapi malah ikut membaca doa dengan suara yang serak dan berat. Bahkan bacaannya jauh lebih benar ketimbang Pak Ganda sendiri. "Pilih saya sebagai kepala desa, Pak." Beberapa menit berlalu. Mereka bertahan di tengah suasana mencekam itu. Beberapa menit rasanya seperti beberapa jam. Badan mereka gemetar ketakutan. Pak Ganda mulai bisa bernapas lega saat suara itu perlahan mulai menghilang. "Alhamdulillah udah gak ada. Barang-barang pemberian Pak Joko mending kita buang aja, Pak." "Iya ya, besok ya." Seseorang mengetuk pintu depan rumahnya. Pak Ganda pun menjadi lebih lega saat ada seseorang datang. Entah apa yang membuatnya lupa kalau hari ini masih malam. Ia langsung berdiri dan berjalan keluar kamar. "Ya, sebentar." "Pak, jangan, Pak. Bapak jangan dibuka." "Nah, nggak apa-apa, orang kok ini." Yang membuat istrinya takut adalah suara ketukan itu tidak terdengar seperti biasanya. Suara ketukan itu terasa tebal di telinga. Kedengarannya suara itu seperti tidak diketuk dengan tangan, tetapi diketuk menggunakan kepala. "Sebentar." Pak Ganda memasukkan kunci dan memutarnya. Kemudian ia pegang gagang pintu itu dan langsung membukanya untuk bertemu sang tamu. Sosok pocong Joko berdiri tepat di ambang pintu saat Pak Ganda membukanya. Pria gemuk itu pun menganga dan terdiam melihat sosok Joko yang berbalut kain kafan berdiri di depan pintunya. Matanya melotot marah ke arah Pak Ganda, wajahnya tampak biru. Urat-uratnya tampak menonjol di kulit dan lidahnya menjulur seperti ketika gantung diri. "Pak, jangan lupa pilih saya ya." Badan Pak Ganda seketika kaku dan tidak bisa bergerak.
Mulutnya juga tidak bisa bersuara, matanya seakan dipaksa supaya melihat ke arah wajah pocong itu. Nafasnya mulai tersengal-sengal, ia tidak bisa kabur. Karena tak ada suara, sang istri pun ikut keluar kamar untuk melihat siapa tamu yang datang malam-malam begini. Ia tinggalkan kedua anaknya di kamar. Teriakannya saat melihat penampakan menyeram di pintu rumahnya terdengar. "Bu, pilih saya sebagai kepala desa ya." Sang istri lemas melihatnya dan langsung pingsan. Tubuhnya terkapar di lantai tak sadarkan diri. Kedua anaknya mendengar suara teriakan sang ibu. Mereka berdua lalu langsung ikut keluar kamar untuk melihat keadaan ibunya. Kedua anaknya juga ikut melihat penampakan pocong yang sedang menahan ayahnya. Rani dan Rina menangis histeris sambil menutup mata saking takutnya. Keduanya berpelukan sambil menutup mata. "Pilih saya, pilih saya, pilih saya sebagai kepala desa." Pocong itu menunjukkan wajah yang sangat marah, matanya menyala menatap Pak Ganda yang badannya masih kaku. Setelah sosok itu berteriak, Pak Ganda pun terpental ke belakang dan jatuh menabrak tembok dengan keras. Sosok pocong yang semula di depan pintu perlahan menghilang menjadi asap. Pak Ganda kini sudah bisa bergerak, akan tetapi badannya sakit. Tubuhnya lemas dan kepalanya pusing. Pandangannya berkunang-kunang sampai akhirnya ia pun ikut pingsan, meninggalkan kedua anaknya yang masih menangis keras di tengah sunyinya malam. Keesokan paginya semua warga heboh dengan kejadian yang menimpa keluarga Pak Ganda. Salah seorang tetangga yang hendak sholat subuh tak sengaja mendengar tangisan anak Pak Ganda saat lewat depan rumahnya. Saat dilihat, Pak Ganda beserta istrinya sudah jatuh pingsan. Sejak saat itulah warga ramai berdatangan. Pagi itu para tetangga menenangkan Pak Ganda dan memberinya makan pagi. Kedua anaknya juga diurus oleh para tetangga selama kedua orang tuanya masih lemah tak berdaya. Sang istri tidak mau bicara karena syok berat, sementara Pak Ganda pelan-pelan mulai menceritakan semua yang ia alami kepada para warga. Cerita dari Pak Ganda ini membuat para warga mulai muak dengan teror pocong di desanya. Akhirnya mereka semua pun berkumpul dan membuat kesepakatan. Kemudian mereka mulai berbondong-bondong mendatangi rumah kepala desa untuk melaporkan kejadian ini. "Pak Kades!" Tak selang lama Anwar keluar dan menemui para warganya. Ia agak kaget saat ternyata warga yang datang lumayan banyak. "Ada apa ini ramai-ramai, Pak?" "Pak Kades, kita udah nggak tahan lagi sama pocong itu. Ya, kita mau Pak Kades ambil tindakan tegas soal teror pocong Pak Joko ini. Warga udah capek diganggu tiap malam, Pak. Kasihan para pedagang dan pemilik warung ketakutan buka malam." Iya, jadi gimana? Saya pun bingung hadapi masalah kayak gini. Kalian mau saya gimana? Saya harus berbuat apa? "Pokoknya kita semua sepakat kalau kuburan Pak Joko sekeluarga harus dibongkar." Apa? Dibongkar? Gak salah, Pak. "Betul, Pak. Kita mau kuburan Pak Joko beserta keluarga dibongkar lagi. Kita harus lihat apa ada yang salah dari cara kita makamin mereka." "Iya, Pak, jangan-jangan kita lupa lepas tali pocongnya." Anwar pun mulai berpikir, ia masih ragu-ragu dengan usul dari warga itu. Akan tetapi warga mendesaknya untuk segera melakukan permintaan mereka tersebut. "Pak, gak ada waktu buat mikir. Pokoknya mau Pak Kades setuju atau gak setuju, kita warga bakal tetap bongkar kuburannya." Oke, semuanya sabar dulu. Kalau memang itu kemauan kalian, oke, kita bongkar makam almarhum. Tapi harus izin sama keluarganya dulu. "Gak bisa. Sekarang juga kita bakal bongkar. Gak perlu tunggu keputusan keluarga. Masalah ini udah ganggu desa kita. Kita berhak buat lindungin keluarga dan anak-anak kita. Semalam Pak Ganda, terus nanti siapa lagi? Kita gak bisa nunggu lagi." Para warga tetap ngotot membongkar makam keluarga itu. Mereka tidak lagi mendengarkan usul dari Anwar. Dengan tatapan pasrah, Anwar hanya bisa berdiri di depan rumahnya sambil menatap para warga yang mulai membubarkan diri
dan bersiap berangkat ke pemakaman umum untuk melakukan pembongkaran makam. Sambil memijat-mijat keningnya, Anwar berjalan ke arah kursi kayu dan duduk di sana sambil menghela napas. Betapa berat ujian yang diterimanya di awal masa jabatnya sebagai kepala desa. Sang istri keluar dari rumah yang menatap Anwar dengan tatapan sedih. Kakinya lalu melangkah dari dalam rok panjang itu mendekat ke arah Anwar yang sedang pusing dengan masalah ini. Biarin aja warga bongkar makam Pak Joko. Barangkali emang ada yang salah dari cara kita makamin almarhum. Ya aku gak bisa loh mereka juga. Kalau udah begitu mereka gak akan mau dengerin aku lagi. Gak apa-apa, mereka mungkin udah capek sama teror ini. Apalagi aku. Emangnya mereka aja yang pusing sama masalah ini. Aku juga belum apa-apa, aku menjabat di sini. Udah ada aja cobaannya. Sabar aja, namanya juga kerjaan, kamu harus ikhlas jalaninya. Ya udah, aku mau ganti baju dulu. Terus berangkat ke pemakaman buat lihat warga bongkar makam. Matahari masih berada di sisi timur langit, cahaya hangat dan menembus celah-celah dedaunan pohon yang berdiri di pemakaman desa. Bunga-bunga kamboja yang gugur berserakan di tanah, aroma bunga mawar masih sedap tercium. Dari sebuah makam di tengah pemakaman, warga sudah ramai berkumpul. Beberapa laki-laki telah siap dengan pacul mereka. Sementara warga lainnya menyaksikan prosesi pembongkaran makam yang akan dilakukan beberapa saat lagi. Tidak hanya orang tua, banyak anak-anak yang juga turut ikut menonton kejadian langka ini. Anwar pun berada di tengah kerumunan warga. Ia masih menunggu para warga memulai aksinya itu. Dan sebelum dimulai, semua warga terlebih dahulu membacakan doa agar diberi kelancaran. Semuanya daripada sekedar menonton, lebih baik kita baca sholawat untuk mengiringi saudara kita membongkar makam. Warga yang lainnya pun setuju dengan usul itu. Mereka sama-sama membacakan sholawat sambil menonton para warga yang gotong royong membongkar makam Joko dan keluarganya. Canggul milik warga berkali-kali menghantam gundukan tanah makam yang masih baru tersebut. Makam Joko, istri dan kedua anaknya semua dibongkar oleh warga. Pelan-pelan tanah yang mereka gali semakin rendah. Dengan tenang warga yang cukup banyak, makam pun perlahan berhasil digali kembali. Tanah merah mulai mengotori baju mereka. Semua yang menonton mulai tegang kala badan para penggali kubur itu sudah masuk setengah ke dalam lubang yang mereka gali. Tak lama kemudian ujung cangkul dari salah satu warga menghantam sebuah kayu, pertanda bahwa mereka sudah sampai di tempat peristirahatan sang almarhum. Kayu-kayu yang menutupi jenazah pun dibuka satu persatu, sampai terlihat pocong dari almarhum yang berbaring dengan posisi menyamping ke arah kiblat. Agak tercium aroma busuk, tapi warga tetap menahannya. Mereka semua mengecek keadaan jenazah. Mulai dari kain kafan, tali dan lain-lain, semuanya sudah sesuai dengan tata cara pemakaman pada umumnya. Tidak ada keanehan apa-apa. Yang lain gimana? Sama, gak ada yang aneh, talinya udah dibuka kok. Semuanya bingung, tidak ada kesalahan dari cara pemakamannya itu. Itu berarti teror yang mereka alami tidak ada hubungannya dengan cara pemakaman. Semuanya semakin bertanya-tanya, kalau bukan karena pemakaman, lantas apa yang membuat satu desa diteror pocong satu keluarga ini? Bapak-bapak udah lihat sendiri kan, gak ada yang salah dari makam ini. Sekarang saya mohon ditutup kembali, dirapikan kembali seperti semula. Kasihan almarhum. Satu persatu warga kembali naik ke atas untuk kembali menutup makam ini dengan tanah. Tapi sebelum naik, salah satu warga diam-diam mengambil tali pocong dari jenazah Joko dan memasukkan tali itu ke dalam saku celananya. Setelahnya baru ia naik dan ikut membantu menguburkan kembali. Sambil menggelengkan kepala, Anwar pun berbalik badan dan meninggalkan pemakaman dengan wajah bingung. Setelah makam dibongkar, mereka tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Masih menjadi misteri kenapa Joko dan keluarganya gentayangan meneror warga.
Pada satu malam hari setelah pembongkaran makam, seseorang warga bernama Dani tidak biasanya duduk di pos ronda. Sambil menghisap sebatang rokok, ia duduk sambil menatap sekitar. Dengan pakaian tebal, ia tampak sedang menunggu seseorang datang. Sudah setengah jam menunggu, belum ada tanda-tanda kedatangan seseorang. Yang ada dirinya ditemani jangkrik yang sejak tadi terus bersuara dari tengah kegelapan sawah. Dani mulai gelisah sendirian di tengah malam gelap. Samar-samar ia mendengar suara mesin kendaraan, lalu dari kejauhan cahaya lampu motor datang mendekat. Motor usang itu mendekat ke arah pos ronda, suara knalpotnya cukup bising. Setelah sampai di pos ronda, sang pengendara motor pun berhenti menepi. Lama banget sih. Maaf kan, siap-siap dulu. Kamu yakin mau lakuin ini? Yakin, gak ada cara lain lagi. Cuma ini cara terakhir yang bisa kita coba supaya teror pocong di desa kita bisa selesai. Kamu bawa barangnya? Bawa. Ya udah, simpan aja, ayo berangkat. Dani langsung mematikan rokok dan buru-buru naik ke bagian belakang motor. Setelah siap, Bejo langsung tancap gas membonceng Dani. Di tengah kegelapan malam, Bejo melajukan motornya di jalan desa yang sepi. Pandangannya lurus ke depan menuju ke satu tempat yang jauh tanpa diketahui oleh siapapun. Sebuah rumah berdiri di tengah hutan bambu yang sepi. Jarak antara pepohonan bambu begitu ketat dan rapat, hingga sinar rembulan pun sulit untuk masuk. Kabut tipis menyelimuti sekitar. Suara burung hantu terdengar samar-samar. Di depan rumah berbahan anyaman bambu itu terdapat satu sepeda motor usang terparkir. Dani dan Bejo duduk di ruang depan rumah berukuran 4x4 meter dengan beralaskan tikar. Di depan mereka terdapat nampan berisi kembang 7 rupa beserta dupa yang asapnya melayang-layang tipis. Aroma bunga bersatu dengan dupa memenuhi suasana sekitar. Mereka berdua selingak-selinguk melihat sekitar. Banyak sekali poster boyband K-pop terpasang di dinding rumah yang menampilkan kecantikan para personilnya. Sejak tadi Bejo mulai ragu sebenarnya tempat apa yang mereka datangi ini. Bahkan sang pemilik rumah yang asli pun belum juga muncul. Dan ini beneran rumah dukun. Kok gini sih? Rumah dukun itu biasanya isinya keris pusaka atau barang-barang berbau mistis gitu. Ini apaan, Dan? Menurut petunjuk temanku di sini, dukun yang terpercaya itu Jo. Dan nurut aja, mungkin dukunnya K-popers. Tak lama datang seorang pria berusia kisaran 30 tahunan dengan pakaian serba hitam yang langsung duduk di hadapan mereka. Selamat malam semuanya. Nama saya Mbah Dino. Saya yang membuka praktek. Ada yang bisa saya bantu? Mbah, saya mau minta bantuan langsung aja ya ke masalahnya. Desa kita sedang dalam teror pocong, nggak tanggung-tanggung pocong yang gentayangan sampai 3. Bayangin coba, semua warga jadi takut keluar malam. Toko tutup, warung tutup, nggak ada aktivitas. Nah, saya mau minta bantuan Mbah buat ngurus masalah desa ini. Kira-kira bisa nggak? Tentu saya pasti bisa. Mau tahu caranya gimana? Gimana, Mbah? Gocap dulu. Dani dan Bejo menoleh dan saling bertatapan dengan wajah bingung. Sementara Mbah Dino mengulurkan tangannya sambil menatap mereka berdua secara bergantian. Ada gak? Mau saya kasih tahu gak? Iya Mbah. Dani mengeluarkan dompet dan membukanya. Ia keluarkan uang kertas pecahan 50.000 rupiah. Segera ia berikan uang itu kepada Mbah Dino sambil tersenyum lebar. Mbah Dino menerima uang itu dan memasukkannya ke dalam celengan berbentuk ayam. Oke, jadi caranya kalian harus bawa tali pocong itu. Oh, saya bawa, Mbah. Dani merogoh sakunya. Ia lalu mengeluarkan tali pocong yang ia curi saat pembongkaran makam. Segera ia berikan kepada Mbah Dino. Sambil memperhatikan tali pocong yang dipegangnya, Mbah Dino mengangguk beberapa kali. Dani dan Bejo mulai yakin dengan kemampuan dukun ini. Ya, masalah ini cukup berat.
Badino lalu mengambil dupa yang menyala sejak tadi, kemudian arahkan asap dupa itu ke arah tali pocong yang ada dalam genggamannya. Saat tali pocong itu terkena asap dupa, tangan Badino mulai gemetar, mulutnya mulai komat kamit. Ia membaca mantra dengan kedua matanya yang terpejam. Dia datang. Siapa, Mbah? Kalau kalian mau tahu, gocap dulu. Buru-buru Dani membuka dompetnya kembali. Ia berikan uang kertas berwarna biru itu kepada Mbah Dino. Sambil memasukkan uang itu ke celengan, Mbah Dino kembali menjelaskan. Pocong itu bernama Joko. Dia gak tenang, dia dendam. Dia kecewa. Kenapa begitu, Mbah? Dia gak sendiri, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengontrol pocong ini. Desa kalian dalam masalah besar. Dia terus menyerang. Mbah gak bisa tahan. Angin mulai bertiup kencang, sementara Mbah Dino terus mengepalkan tangannya sekuat tenaga. Jangan sampai tali pocong itu lepas dari genggamannya. Mbah, tahan, Mbah, tahan. Bisa sih Mbah tahan asal dikasih gocap lagi. Jo, kamu ada uang gak? Ada sih, kasih aja nanti aku ganti di rumah. Sesuai permintaan Dani, Bejo merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan uang pecahan 50.000. Dalam keadaan genting, Mbah Dino sempat-sempatnya menerima uang itu dan memasukkannya ke celengan. Akibatnya ia lengah dan tali pocong itu lepas kemudian melayang dengan sendirinya. Mbah, kenapa ini, Mbah? Dani dan Bejo panik. Angin semakin kencang seakan berputar-putar di dalam rumah Mbah Dino. Sebuah asap tebal pun muncul. Pelan-pelan asap itu berubah menjadi sebuah gumpalan putih yang berdiri di hadapan mereka. Dani dan Bejo sudah bisa menebak siapa yang datang. Asap itu mulai membentuk menjadi sosok pocong yang wajahnya mirip dengan Joko. Dani dan Bejo ketakutan bukan main. Keduanya langsung meringkuk di pojokan. Mbah, usir dia, Mbah. Pocong itu memasang wajah marah ke arah mereka semua. Matanya melotot dan lidahnya menjulur keluar. Mbah Dino tanpa rasa takut menatap pocong itu, tak mau kalah dengannya. Ia mengatur napas dan berusaha tetap tenang. Mbah akan urus dia asalkan dikasih gocap lagi. Pasti semua lancar. Tanpa pikir panjang, Bejo langsung melempar uang 50.000 ke arah Mbah Dino. Bagus. Mau apa kamu? Kenapa kamu ganggu warga? Lancang sekali kalian mengambil barang yang bukan hak kalian. Pocong itu mulai bicara dengan suara serak dan berat, tapi Bejo masih mengenali suara itu. Suaranya persis suara Joko. Mereka berdua tetap meringkuk dan enggan melihat karena takut. Aku tanya kenapa ganggu warga desa. Jawab. Karena aku marah, mereka semua tidak tahu diri. Sudah dikasih semuanya tapi malah membelot. Mereka harus dikasih pelajaran. Mbah Dino memasang wajah tegas. Kamu itu udah meninggal. Semua hal di dunia ini bukan urusanmu lagi. Tiba-tiba pocong yang semula marah berubah menjadi sedih. Pocong itu meneteskan air mata dan menangis. Tolong apa? Tolong, saya juga tidak mau begini. Semua ini karena dia. Dia siapa? Siapa yang mengendalikan kamu? Tiba-tiba pocong itu kembali berubah jadi marah. Matanya kembali melotot menatap Mbah Dino. Kemudian mulutnya menyiringai lebar, menunjukkan susunan gigi runcingnya yang berwarna hitam. Angin kencang kembali bertiup. Kali ini lebih dahsyat hingga semua barang-barang yang ada di sekitar mulai terbang dan terlempar dengan sendirinya. Mati kalian semua. Bejo dan Dani makin ketakutan. Mereka panik bukan main. Mbah, tolong usir dia, Mbah. Kekuatan makhluk ini teramat besar. Ada sosok lain yang mengendalikannya. Dia dalam kendali makhluk yang lebih kuat. Mbah bisa usir dia. Asalkan kalian kasih gocap dulu.
Dukun sialan minta duit terus. Ayo dan kabur. Dukun matre. Woi, kalian mau kemana? Jangan tinggalin saya. Bukannya mengurus hasil dari perbuatannya, sang dukun malah berdiri dan kabur bersama kedua pelanggannya. Bejo dan Dani sudah siap di atas motornya. Mesin pun mulai menyala. Tiba-tiba Mbah Bejo keluar dari rumahnya dan memaksa naik motor bersama mereka supaya bisa ikut kabur dari pocong itu. Saya ikut. Gak mau sana pergi. Dani yang dibonceng langsung mendorong Mbah Dino hingga terjungkal dari motor. Aduh, woi jangan tinggalin saya ikut dong, tolong. Sambil meringis kesakitan, Mbah Dino berdiri dengan wajah panik. Ia melihat sekitar lalu mulai berlari meninggalkan rumahnya sendiri karena tidak sanggup melawan pocong itu. Suatu malam yang sepi di desa yang tanpa adanya aktivitas. Seakan sudah jadi kebiasaan baru, warga desa kini sudah tidak berani lagi keluar di atas jam 9. Teror pocong keluarga Joko benar-benar membuat mereka ketakutan. Jalanan yang biasanya ramai oleh anak-anak kini sepi. Warung yang biasanya jadi tempat nongkrong anak muda juga hanya menyisakan bangku-bangku kosong tanpa ada siapapun. Karena sepinya desa ini, para pedagang keliling pun enggan mampir, padahal biasanya ada saja penjual nasi goreng, jajanan ringan sampai es dawet yang lewat mencari pelanggan di jalanan desa ini. Di saat semuanya enggan lewat desa, ada satu pedagang bernama Fahri yang menjual bakso. Tanpa ada rasa takut, Fahri percaya diri. Ia mendorong gerobaknya di pinggir jalan desa yang sepi, bersebelahan langsung dengan sawah yang gelap, sambil sesekali membunyikan piringnya untuk menarik pelanggan datang. Setelah berjalan jauh, sampailah Fahri di pos ronda yang kebetulan sedang ada 3 orang di sana. Karena lelah, ia pun menepikan gerobaknya di pinggir, berhenti sejenak dan ikut bergabung bersama mereka. Kebetulan Fahri juga cukup mengenal anak-anak muda desa ini. Weh, asik banget nih. Reza yang sedang asik bermain game bersama Dani dan Bejo hanya melirik ke arah si pedagang bakso. Dia lagi. Ngapain kesini sih? Bikin lapar aja tau gak? Lapar, beli dong. Bakso belum laku nih. Kalau ada duit sih pasti beli, uang kita udah habis diperes sama dukun matre. Wah, bilang aja kalian pelit kan. Udahlah, cuma 10.000, apa salahnya sih? Kenyang lagi. Fahri berusaha menarik minat mereka untuk membeli dagangannya. Tak cukup sampai di situ, ia langsung membuka tutup pancinya. Sontak asap dari dalam panci itu pun mengepul-ngepul keluar membawa aroma bakso daging yang lezat. Dengan sengaja Fahri mengipas-ipas anginnya ke arah mereka bertiga supaya mereka bertiga mencium aroma bakso dan semakin lapar. Resep banget sih. Kenapa? Enak ya baunya, makanya beli. Dani dan Bejo sudah habis kesabaran. Mereka sama-sama mematikan ponsel mereka dengan wajah kesal. Udahlah, mending kita keliling, udah mau jam 11 nih. Yaudah, yuk. Nanti kalau tukang bakso gila ini udah pergi baru kita balik. Tahu nih tukang bakso sialan, cuma kasih asapnya aja, giliran kita ngutang nggak boleh. Aku sumpahin ketemu pocong kamu di sini. Masa bodoh? Mau pocong juga nggak apa-apa, yang penting punya duit buat beli bakso. Mereka bertiga keluar dari pos ronda memakai sandal masing-masing. Tanpa basa-basi mereka berdua mulai berjalan meninggalkan pos ronda dengan perasaan jengkel. Sambil cekikikan, Fahri pun puas mengerjai mereka. Perlahan Reza dan kawan-kawannya semakin menjauh, sampai akhirnya mereka berbelok dan masuk ke pemukiman warga hingga tak terlihat lagi. Bagus deh, pada pergi aku jadi bisa rebahan di sini. Fahri lalu masuk ke pos ronda dan membaringkan badannya di pos tanpa ada alas apapun. Lantai keramik pos ini membuatnya merasa dingin, tapi masih bisa ia tahan. Mas, beli bakso dong, ucap seseorang yang entah kapan datangnya. Tiba-tiba sudah ada di depan gerobak Fahri. Sampai-sampai Fahri pun kaget dibuatnya. Si penjual bakso lalu bangkit, wajahnya berseri-seri saat melihat ada pelanggan yang datang. Seorang pemuda berkulit putih dan rambut ikal. Orang itu adalah Rian, dengan wajah pucat pasir yang tersenyum ke arah Fahri. Sim,
siap, sebentar ya. Makan di sini apa bawa pulang? Makan di sini, Mas. Dengan sigap Fahri langsung mengambil mangkuk dan mulai meracik bumbu untuk baksonya. Sambil bersiul-siul, ia mengerjakan pekerjaan yang sudah ia lakukan selama 3 tahun ini. Setelah semua bumbu masuk ke mangkuk, ia membuka panci dan mengambil kuah beserta beberapa butir bakso. Saus sama sambelnya ambil sendiri ya. Fahri memberikan semangkuk bakso kepada Rian, ditambah botol saus dan sambal juga. Rian menerima baksonya seperti orang pada umumnya. Mas, duduk aja makannya. Saya maunya makan berdiri. Ia lalu membuang sendok dan garpu, kemudian langsung menuang bakso yang panas itu ke dalam mulutnya sekaligus, sampai-sampai kuahnya tumpah membasahi baju. Yang bener aja mas. Gak apa-apa, saya emang begini kalau makan. Masih panas loh mas. Lagian gak kesel apa sampai kotor begitu bajunya. Baru keluar mas. Iya nih. Biasanya saya jualan malam. Enak mas baksonya. Enak. Mau nambah? Enggak, cukup, udah kenyang. Bungkus gak? Enggak mas. Oke deh. Fahri lalu duduk meluruskan kedua kakinya sambil bersandar di dinding pos ronda. Sementara pelanggan itu belum selesai makan baksonya, cara makannya membuat Fahri geleng-geleng kepala. Tapi baginya tidak masalah asalkan dia membayar. Saat sedang melihat sekitar, tanpa sengaja mata Fahri melihat ke arah jalan setapak. Di sana ada Bejo dan Reza yang sedang menatap ke arah Fahri dengan tatapan takut. Kedua pemuda itu berusaha memanggil Fahri dan menyuruhnya untuk lari. Tangan mereka berdua melambai dan mengisyaratkan untuk segera meninggalkan pos ronda. Akan tetapi Fahri malah membalas dengan gestur mengejeknya dari jauh. Kabur, kabur. Dasar bego, kabur pocong. Reza mencoba memperingati Fahri. Pedagang bakso itu lalu berdiri dan berjalan beberapa langkah ke depan membelakangi Rian dan gerobaknya. Dengan wajah bingung, ia melihat ke arah Reza dan Bejo yang terus-menerus meneriakinya. Pocong itu pocong. Apaan sih? Pocong apaan? Mau nakut-nakutin? Alah, gak mempan. Karena Fahri yang tidak juga paham dengan kode mereka, Reza dan Bejo akhirnya memilih untuk berlari memasuki jalan setapak. Mereka berdua ketakutan sementara Fahri hanya bisa menertawakan kedua pemuda yang tampak aneh di matanya. Dasar gak bisa lihat orang dapat pelanggan apa? Kasik banget, mau nakut-nakutin malah gagal. Mana ada pocong di sini? Mungkin yang mereka maksud pocong itu saya, mas. Hah? Maksudnya? Fahri lalu berbalik badan dan menghadap ke arah Rian. Akan tetapi Rian yang semula membeli baksonya kini sudah berubah wujud. Rian memakai kain kafan yang membungkus badannya, lalu sepasang kapas kecil terpasang di kedua lubang hidungnya. Rian tersenyum sambil menatap Fahri dengan wajah pucatnya dan bola mata yang putih. Makasih ya mas, baksonya enak. Fahri yang semula dia mematung kini tersadar, badannya gemetar hebat dan napasnya mulai memburu. Matanya melotot melihat sosok pocong yang baru pertama kali ia lihat secara langsung. Setan! Teriak Fahri yang kemudian langsung lari tunggang langgang. Saking ketakutannya, Fahri meninggalkan gerobaknya di pos ronda. Beberapa kali juga ia tersandung batu dan terjatuh. Tapi segera ia berdiri dan lanjut berjalan dengan begitu panik. Ia berteriak meminta tolong di tengah kegelapan malam tanpa ada satupun warga yang berani keluar rumah apalagi menolongnya. Sosok pocong yang menyerupai Rian pun tertawa puas kemudian terbang meninggalkan pos ronda. Suara sebuah kendaraan roda 2 terdengar di jalan desa. Motor dengan barang bawaannya cukup banyak itu melaju dengan kecepatan sedang. Sang pengendara memakai jaket berwarna merah lengkap dengan helm dan sarung tangan. Di jaketnya terdapat sebuah tanda nama bertuliskan Bima. Sambil melihat sekitar, ia terus menancap gas. Sesampainya di pertigaan, Bima ambil jalan kanan menuju kawasan pemukiman warga. Setelah beberapa puluh meter berjalan, sampailah ia di depan rumah megah berlantai 2. Cahaya lampu bersinar terang dari dalam rumah tersebut. Halaman pun bersih persis seperti rumah pada umumnya.
Bima menepi dan mengambil sebuah kotak berwarna hitam dari dalam kantung belakang motornya. Ia mematikan mesin motor lalu berjalan mendekat ke gerbang rumah sambil melihat sekitar. "Permisi, paket." "Iya, masuk aja mas, gak dikunci." "Oke bu, permisi ya." Bima lalu membuka pintu gerbang rumah yang tidak dikunci. Kakinya lalu melangkah mendekat ke dalam. "Masuk mas, buka aja pintunya." "Saya masuk ke dalam nih bu." "Iya gak apa-apa, masuk aja." Sesuai permintaan pelanggannya, ia pun membuka pintu sebelum masuk. Bima terlebih dahulu melihat ke dalam. Tampak bagian dalam rumah yang tak kalah bagus dan mewah. Lantainya bersih mengkilap, foto dan lukisan-lukisan terpajang menghiasi dinding. "Permisi, saya masuk ya." "Malam mas." Saat Bima menoleh, terlihat sosok pocong dengan wajah Budita, istri dari Joko. Dengan wajah pucat dan hidung yang disumbat kapas. Kain kafan yang sudah mulai lusuh membungkus tubuhnya dengan sebuah ikatan di bagian atasnya. "Malam bu. Ini bu, ada paket." "Oh itu anak saya, sebentar ya." "Iya bu." Tak lama berselang muncul satu pocong lagi yang turun dari lantai 2 dengan cara melayang. Sosok itu menyerupai wajah Rian anak Joko. Wajahnya pucat dan agak membiru ditambah uratnya yang berwarna keunguan ikut terlihat dari balik kulitnya. "Ada paket buat kamu. Udah dibayar ya mas, taruh aja di meja." "Udah." "Mas duduk dulu aja istirahat, kita lagi ada minuman. Mau minum?" "Boleh bu, kebetulan saya haus." "Tunggu ya, duduk aja dulu." "Siap bu." Bima pun langsung duduk bersantai di sofa sementara sosok Budita berjalan melayang menuju ke arah dapur. Bima bersandar dan mengistirahatkan tubuhnya sejenak sambil matanya melihat sekitar, memperhatikan berbagai barang mewah yang tidak bisa ia temui di rumahnya. Kapan lagi kita santai di rumah orang kaya? Tak lama berselang, pocong Budita kembali datang dengan segelas minuman di sampingnya yang melayang sendiri. Kemudian gelas itu turun dan mendarat di atas meja depan Bima duduk. "Wah, enak nih," kata Bima saat melihat gelas berisi darah segar dan belatung yang menggeliat di dalamnya. Bau amis sekaligus busuk pun tercium dari minuman itu. "Masih banyak ya bu, jadi ngerepotin." "Ya gak apa-apa, habisin ya." Bima mengangkat gelas itu dan mulai meminumnya. Cairan kental berwarna merah itu pun masuk ke mulutnya, bersamaan dengan belatung dan juga kotoran-kotoran kecil. Bima meminum sampai setengah saking hausnya. Seger, enak juga nih sirupnya," ucap Bima dengan mulut yang belepotan dengan darah. Belatung-belatung juga tampak menempel di sekitar bibirnya. Tapi dia seakan tidak merasakan jijik ataupun geli sama sekali.